Al-Mumtaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jamaah Mushola Al-Mumtaz yang saya hormati dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perjumpaan yang pertama ini semoga menjadi perjumpaan yang berkah, yang penuh dengan kebaikan, karena perjumpaan kita adalah tidak lain untuk mempelajari ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga majelis ini adalah majelis yang dirahmati oleh Allah dan mendapatkan doa para malaikat, doa maghfirah dan doa rahmat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian pada kesempatan kali ini adalah tentang adab sehari-hari sarana ruqyah mandiri. Dari judulnya, insya Allah sudah tidak asing lagi adab sehari-hari dan ruqyah mandiri, karena ini istilah yang sudah sering kita dengar insya Allah. Nah, adab yang dimaksud itu adalah at-tamattu' bil akhlaqil karimah. Jadi adab itu berarti kita senantiasa merasa enjoy, merasa senang untuk berakhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika kita terus berusaha untuk berakhlak yang mulia, maka sejatinya kita sedang berupaya menjadi hamba Allah yang beradab. Jadi al-adabu huwa at-tamattu' bil akhlaqil karimah. Jadi adab itu adalah kita senang untuk berakhlak mulia. Karena akhlak ini ada dua, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Ya, maka adab ini adalah kumpulan dari akhlak-akhlak mulia yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata ketika kita mengaplikasikan adab-adab itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, itu di antara fungsinya adalah sebagai sarana kita untuk memproteksi diri dari keburukan-keburukan. Tentunya hikmah yang paling utama adalah hikmah ta'abudiyah. Ketika kita mengaplikasikan adab sehari-hari, maka itu hikmah yang pertama adalah hikmah untuk penghambaan diri kita kepada Allah. Kemudian hikmah yang kedua adalah al-mutaba'ah. Kita meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu sudah diajarkan oleh beliau, baik dari menjelang tidur sampai nanti tidur kembali. Itu sudah dicontohkan. Dan ternyata itu akan
berfungsi atau bermanfaat yang sangat besar bagi kita. Ya. Rasulullah SAW itu telah mengajarkan, misalkan ada adab tidur, ya, adab makan minum, adab masuk keluar rumah, adab masuk keluar WC, adab menguap, ya, melepas pakaian, singgah di suatu tempat, buang hajat, ya, naik kendaraan, masuk pasar, ya. Jadi ibu-ibu yang senang belanja itu ada adabnya, ada doanya, ya. Karena seburuk-buruk tempat itu pasar, ya. Jadi perlu doa kita ketika ke pasar. Kemudian termasuk hubungan antara suami dan istri, itu ada adabnya. Nah, ini langsung manggut-manggut ini. Hubungan suami dan istri. Nah, ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan fa inna syaitan lahu musyarakatun fil amwali wal aulad. Beliau ini menjelaskan atau memberikan pernyataan ini ketika menjelaskan doa ketika suami istri akan berhubungan. Ya. Jadi ibu harus tahan dulu. Suaminya palingnya baca, ya ibunya ikut baca juga, ya. Jadi kalau suaminya belum hafal lah, tahan dulu, ya. Karena ada doa yang diajarkan, ya. Di antara kemudian penjelasan beliau tadi, maka sesungguhnya setan itu memiliki peran serta dalam urusan manusia di aspek apa? Fil amwali wal aulad, aspek harta dan anak. Aspek harta, nanti setan ingin ikut makan dan nginep. Ikut makan dan nginep. Nah, nanti kita coba rincikan pada adab-adabnya, ya, insyaallah. Ini untuk awalan, karena tadi langsung manggut-manggut, ya, saya rincikan ini. Ya. Jadi fa inna syaitan lahu musyarakatun fil amwali wal aulad. Ya. Karena setan itu ingin ikut campur dalam perkara harta dan anak. Dalam perkara harta, ya intinya itu yang tersebutkan di dalam hadis itu diantaranya adalah makan dan minum, ya. Karena dalam penjelasan yang lain nanti setiap manusia itu ada setannya, ada yang memang mengikuti, dia akan terus mengintai, ya. Baik, kembali ke tadi. Yang kedua adalah setan akan ikut campur dalam urusan anak. Dalam urusan anak itu diantara penjelasannya adalah ketika suami istri berhubungan, disitulah setan mencari peluang, celah. Bahkan disebutkan oleh para ulama itu ada juga manusia yang, mohon maaf, dizinai oleh jin. Ya, ini beberapa kasus pernah saya jumpai dalam praktek ruqyah, ya. Pernah saya jumpai, diantaranya adalah seorang gadis, waktu itu sudah 40 tahun belum nikah. Itu beliau bercerita di antara bentuk gangguan setan dari kalangan jin adalah setiap kali bangun pagi itu sudah dalam hampir setiap paginya itu sudah dalam keadaan junub. Sudah dalam keadaan junub, waliyadzubillah. Ya. Dan dalam kasus-kasus yang lain, maka ada yang sering didatangi, bisa jadi lewat mimpi. Ada yang lewat mimpi, ada juga yang bentuk nyatanya, ya, maksudnya ada sosoknya. Bahkan waktu itu ada nenek-nenek baru ditinggal wafat suaminya, itu kemudian sepekan atau 2 pekan waktu itu hitungannya, itu muncullah setiap maghrib sosok laki-laki dan memaksa untuk berhubungan. Ya. Nenek itu waktu bercerita itu sampai nangis-nangis. Ustaz, saya sebenarnya malu, tapi ini masalah.
masalah saya. Dan memang ketika diruqyah itu frontal, ya, berontaknya itu frontal. Ya. Nah ini yang perlu kita imani adalah bahwa termasuk perkara yang gaib itu adalah jin. Jin itu ada, ya. Dan jin diciptakan, tujuan utamanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Sehingga nanti kehidupan jin itu tidak jauh beda dengan manusia, ya, atau karakternya tidak jauh beda dengan manusia. Manusia ada yang beriman, ada yang Islam, ada Islam yang taat, ada Islam yang belum taat, ya. Saya katakan belum, semoga suatu ketika taat, ya. Kemudian ada juga yang memang kafir. Demikian pula jin. Ada yang beriman, ada yang dia Islam tapi juga tidak taat, ya, atau belum taat, dan ada juga yang kafir. Sehingga sikap kita ada dua sikap utama, ya. Kita mensikapi jin atau setan itu, ya. Yang saya maksudkan setan berarti jin yang menyimpang, ya, jin yang menyimpang. Ada juga jin muslim yang menyimpang. Dia kenapa menyimpang? Karena dia ikut campur urusan manusia, ya. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah apa tadi menyebutkan fa inna syaiton, disebutkan oleh beliau itu setan. Dia ikut campur urusan manusia dalam perkara harta dan anak, ya. Dan nanti kalau yang urusannya anak, ya, urusannya anak itu nanti ada ada jin yang sangat rentan sekali, yaitu istilahnya adalah jin nasab. Jin nasab ini sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh, ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke rincian adab-adabnya dulu. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan adab tidur. Di antara adab tidur yang berikan keteladanan adalah berwudu sebelum tidur. Berwudu sebelum tidur. Nah, berwudu sebelum tidur, ya, hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang disampaikan oleh beliau adalah ada 3 hikmah berwudu sebelum tidur. Yang pertama adalah untuk mendapatkan mimpi yang baik, untuk mendapatkan mimpi yang baik. Kemudian yang kedua, untuk persiapan meninggal dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan berwudu. Kemudian yang ketiga, untuk terhindar dari ta'allubus syaitan. Untuk terhindar dari ta'allubus syaitan. Ta'allubus syaitan itu permainan setan. Permainan setan itu apa saja contohnya? Contohnya yang pertama, masuk ke mimpi seseorang dan dikacau, ya, membuat mimpi-mimpi buruk, ya. Mimpi dikejar kuntilanak, ya, mimpi dipatok ular, ya. Jadi mitos di Jawa, ketika mimpi ular itu datang jodoh, itu ya jodohnya jin itu, ya. Karena simbol ular itu adalah simbol jin. Karena Rasulullah SAW menyebutkan jin ada tiga kelompok, ya, yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah lahum ajnihatun, ya, yatiruna fil hawa. Mereka itu memiliki sayap dan terbang di udara. Ada jin yang memiliki sayap terbang di udara. Kemudian disebutkan juga hayatun, yaitu berupa ular, dan
ular ini sering sebagai simbol penyerupaan jin, tapi dalam aspek sihir. Sehingga kalau mimpi ular itu ada kemungkinan itu adalah jin yang dikirim karena sihir, ya, atau minimal itu jin yang mengganggu, bukan tanda sudah dekatnya jodoh, ya, bukan tanda sudah dekatnya jodoh, ya. Tanda sudah dekatnya jodoh, insya Allah ya muncul ya wajah mungkin yang sedang kenalkan, ya, oh ini mantep nih berarti, ya, sedang bercermin tuh, kok di belakang ada wajah si fulan atau si fulana, berarti mungkin indikasi, ya. Baik, kembali lagi, kemudian penampakan yang lain tadi memiliki sayap ular, dan yang ketiga yang disebutkan yaitu wayahulluna wayat'anun. Jadi ada jin yang sifatnya suka menetap. Jadi dia betah di suatu tempat dan dia mager, malas gerak. Tapi ada juga sebaliknya, ada jin yang suka traveling, ya, dia sukanya keliling. Nanti ada manusia yang sudah gesturnya ketakutan, nah sekalian diisengin, ya, atau ditampakin. Karena jin dia akan menampakkan diri itu berpikir berulang kali. Kalau menampakkan diri kepada manusia yang dia itu punya keimanan bagus, itu apes jadinya, ya, nampakin manusianya, kemudian ingat kepada Allah, berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa kebakar itu, ya. Maka jin itu akan berpikir ulang untuk menampakkan diri, ya, seperti itu. Maka Rasulullah SAW dalam hal penyerupaan jin itu, ketika ada ular masuk ke rumah kita, atau kalau ada ular lah itu jangan langsung dibunuh, ya, tapi bukan disiksa, diusir, Pak, diusir. Kalau dia itu penyerupaan jin, dia akan segera kabur, karena konsekuensinya apa? Ketika jin itu menyerupakan makhluk yang kasar, maka berlaku kaidah itu, berlaku hukum, ya, ketika dipukul kena itu, seperti itu. Walaupun tidak menyerupakan seperti itu pun, kita juga dianjurkan untuk beradab. Di antaranya apa? Tidak boleh buang air kecil sembarangan, ya, tidak boleh buang air kecil sembarangan, ya, di lubang-lubang kita buang air di situ. Bisa jadi situ ada setan-setan, ada jin yang sembunyi di situ, ya. Tidak boleh buang air panas langsung ke comberan, ya, seperti itu, atau ke wastafel misalkan. Jadi didinginkan dulu baru disiram, atau setidaknya ketika menuang itu baca bismillah, ya, karena lafaz bismillah itu menjadi peringatan bagi jin untuk menghindar, ya. Karena balas dendamnya jin itu bisa jadi akan melampaui batas, Pak. Balas dendamnya melampaui batas. Suatu ketika ada salah seorang ustaz sudah sepuh, ya, beliau pas sedang ngedropnya, maksudnya sakitnya sudah sangat ngedrop, baru pengaruh jinnya bisa dirasakan, ya. Dan diketahui kalau jin itu sudah merencanakan selama puluhan tahun, itu ketika diruqyah bersama dengan keluarga. Ketika diruqyah bersama keluarga, maka yang bereaksi itu anak perempuannya. Nah, anak perempuannya ini ternyata apa? Ternyata selama kurun waktu disebutkan itu 30 tahun. Kurun waktu 30 tahun itu diganggu. Di antara bentuk gangguannya apa?
bibirnya Pak itu bisa sobek tanpa ada sebab, sobek saja ya. Dan waktu pas kita kunjung itu pas baru dijahit ya. Jadi gampang sekali sobek. Kemudian yang tragis lagi berkendara motor itu dipingsankan ketika berkendara motor. Jadi upaya-upaya untuk dendamnya itu melampaui batas, bisa melampaui batas. Jadi siapa yang terkait dengan objek yang akan dituju itu diganggu semua ya. Lepas ketika diruqyah bareng-bareng keluarga, nah ini reaksi. Terus jinnya bilang bahwa dulu bapak ini membunuh saudara saya. Betul, yang dibunuh adalah jin yang menyerupakan ular. Waktu sedang dakwah di Karo, beliau mau cuci tangan di tepian sungai, ada sosok ular di situ. Nah beliau prinsipnya, Ustadz ini prinsipnya ada ular boleh dibunuh, maka dibunuh ular itu. Ternyata ular itu bukan ular sungguhan, tapi ular jelmaan dari jin. Kemudian masyarakat itu ramai. Ustadz kok berani-beraninya bunuh ular tadi? Ular tadi itu kami warga sini pun nggak ada yang berani bunuh dia, karena dia ular jadi-jadian. Kapan datang, kapan pergi kita nggak tahu ininya kemana arahnya. Nah benar, dia ternyata punya saudara kembar, kemudian dan punya orang yang memang ya dukun di situlah. Jadi menjadi ingon-ingonnya dukun tadi. Maka kemudian kembarannya itu dikirim, dan itu dari proses kejadian itu sampai dengan kena kepada Ustadz tadi itu kisaran waktu 30 tahun. Sampai Ustadz ini sedang kuliah di Riyadh dan sebagainya ditungguin, dan yang diganggu tadi keluarganya. Maka disinilah pentingnya kita menjaga adab sehari-hari itu ya. Ibu-ibu masak ya, habis merebus mie yang panas jangan langsung dibuang, dinginkan dulu baru dituang, bismillah, seperti itu ya. Baik, tadi sebelum tidur ya, kembali lagi sebelum tidur kita dianjurkan berwudu. Nah, di antara hikmahnya itu ya, persiapan mati dalam keadaan suci, kemudian semoga mendapatkan mimpi yang baik, dan yang ketiga adalah agar terhindar dari ta'allubus syaitan. Ta'allubus syaitan tadi di antara contohnya adalah mimpi buruk, dan contoh yang lain adalah direp-repin atau tindihan. Pernah Bapak Ibu? Nah ini kalau sering direp-repin atau sering ketindihan, ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan. Mungkin disuka oleh jin, atau mungkin ada jalur nasab, ya. Jadi ada nenek moyangnya dulu yang punya perjanjian. Dan ini nasab ini mudorotnya bisa lebih besar dibandingkan sihir, ya. Bisa lebih besar dibandingkan sihir. Jadi dulunya kerjasama dengan jin, dan tujuan awalnya kamuflase, saya sebutkan kamuflase ya, pura-pura ya. Kamuflasenya itu untuk menjaga, tapi sejatinya adalah pagar makan tanaman nantinya ya, seperti itu. Karena biasanya orang-orang yang punya seperti itu secara zahirnya itu seolah-olah akan susah untuk meninggal ya, susah untuk meninggal karena memiliki sesuatu itu, dan itu masuk dalam kategori kesyirikan. Dan kesyirikan disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal uquq. Ada dua dosa ya, dua pintu dosa yang akan disegerakan azabnya di dunia, yaitu al-baghyu. Al-baghyu itu az-zulmu, yaitu kezaliman. Azlamul zulmi ya,
kezaliman yang paling zalim itu adalah kesyirikan. Ya, seperti itu. Maka dalam surah Jin disebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada sekelompok manusia yang DP meminta perlindungan kepada sekelompok jin, maka sekelompok jin itu ya akan menambahkan penyimpangan kepada manusia tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, diantaranya itu mudaratnya besar. Ya. Dulu yang punya perjanjian kakeknya misalkan, ini jin ini kan beranak pinak. Kakek ini juga beranak pinak. Jadi keturunannya jin ini nanti diplot-plot. Ya. Dia akan otomatis sistematis itu. Ya, otomatis dan sistematis. Dan di antara indikasi kemudian terkena nasab ya pada keturunan itu ada sensitif yang muncul. Sensitif melihat. Indigo ini bukan keutamaan, itu gangguan. Indigo itu gangguan gitu. Ya. Karena bisa jadi nanti orang tersebut akan terpengaruh jiwanya. Dia melihat tapi orang lain nggak lihat. Dikasih tahu orang lain nggak yakin. Bahkan bisa jadi orang lain bilang, "Wah, gila kamu." Ya. Orang nggak ada apa-apa, kamu bilang ada orang berdarah-darah di jalan. Nggak ada apa-apa. Jadi ada indigo seperti itu. Itu biasanya dari nasab. Dan biasanya nasab itu dia akan loncat itu yang lebih sering dituju itu keturunan perempuan. Karena dia yang akan meneruskan ya, akan mandung ini, dan itu akan memudahkan untuk dipengaruhi janin yang ada di dalam diri orang tersebut. Ya. Maka itu mudarat sekali ya. Bahkan ada kasus di daerah Ceger waktu itu nasabnya banyak ya. Sehingga tidak hanya di keluarga Ceger, tapi ternyata ada juga di Bukit Duri dan lain sebagainya. Itu menyatu itu. Sampai dikisahkan oleh salah seorang anggota keluarganya, ini orangnya tadinya sehat, tapi kemudian tiba-tiba buta. Sehat tiba-tiba buta. Padahal ketika dicek di medis, ini bagus semua ini. Organ-organ yang ada di area penglihatan bagus. Ada lagi yang sehat kemudian lumpuh. Ya. Itu diantara mudarat dari nasab tadi, ya, jin nasab, ya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu baru adab tidur ya. Kemudian adab makan, Pak. Adab makan di antara yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW itu adalah membaca bismillah. Nah, ini minum ya. Saya contohkan. Ini kan gelasnya? Iya. Kosong ya? Lucu lah. Iya. Nah, ini ketika minum kemudian kita awali dengan bismillah. Minuman ini itu sudah tidak bisa dijangkau lagi oleh setan. Sudah ada keberkahan di situ. Karena pernah suatu ketika sedang meruqyah dan terjadi dialog, ini minum yang sudah pernah diminum, dari baca bismillah nggak bisa diminum dulu, nggak bisa. Apalagi kalau air yang sudah dibacakan ayat ruqyah, itu dilihat itu sudah nggak mengenakan, boro-boro suruh minum nggak mau. Itu diantara kalau ada gangguan yang signifikan dalam tubuh, ya. Kalau ada gangguan yang signifikan, maksudnya yang sampai menguasai sistem ini otak,
sehingga terkendalikan orang tersebut. Ya. Nah, jadi membaca bismillah. Ya. Maka dalam hadis ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu terkait adab makan dan minum dan juga masuk ke rumah, Rasulullah SAW menyebutkan ketika seseorang itu masuk rumah kemudian ingat kepada Allah, ya, disebutkan di situ penjelasannya membaca bismillah, dan ketika mau makan juga baca bismillah, maka setan berkata kepada teman-temannya, apa katanya? La mabita lakum wala asya. La mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat menginap, mabit, tidak ada asya. Asya itu makan malam. Ya, kenapa asya? Bisa jadi karena mereka lebih gencar bekerja itu setelah maghrib. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, memberikan tuntunan kepada kita kalau maghrib itu ditutup itu pintu-pintu. Bocah-bocah kecil suruh masuk, ya, karena di situ sedang apa? Gencar-gencarnya setan untuk menyesatkan, ya. Maka mungkin tidak ini ya, tidak heran kalau ada kabar apa? Orang hilang atau apa? Ketemu lagi nongkrong gitu. Ya. Kopi ya. Jadi setan masuk kerjanya semakin. Kenapa? Setan lebih banyak masuk kerjanya semakin lama. Ya, itu lebih gencarnya. Termasuk sihir ya Pak. Termasuk sihir. Sihir itu sangat menggunakan waktu malam itu. Ya. Sihir lebih dahsyat lagi ketika masuk waktu malam, ya. Maka di dalam surah Al-Falaq kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin idza waqab. Ya, kita berlindung dari keburukan makhluk dan dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya apa? Selain baca bismillah, makan minum dengan tangan kanan. Ya, kalau makan minum dengan tangan kiri, ya, menggunakan perantara tangan kiri, maka disebutkan itu seperti makan minumnya setan. Ya, kidal. Walaupun kidal itu tetap makan dengan tangan kanan. Kalau aktivitas yang lain boleh silahkan, menulis apa ya, tapi untuk makan itu ada kekhususan dengan tangan kanan, makan dan minum. Ada kasus waktu itu, ya. Jadi salah seorang ibu, beliau hafizah, ya, hafal Quran. Kemudian suatu ketika ikut pelatihan ruqyah, ternyata beliau yang reaksi. Teman-temannya bingung, ini kita yang nggak hafal Quran, nggak apa-apa, malah ibu ini yang hafal Quran kesurupan. Maka ditangani oleh terapis, kemudian terjadi dialog di situ. Kenapa kok bisa masuk kamu? Ya bisa ketika ibu ini lengah. Kan ibu ini hafal Quran. Iya betul, ibu ini hafal Quran. Justru karena ibu ini hafal Quran, maka setan itu sangat tertantang untuk bisa mengalahkan, ibaratnya mencari celah lengahnya, ya. Kalau yang sudah terbiasa itu udah gak usah diganggu, ya. Yang udah terbiasa terus ya. Nah, ini karena beliau hafal Quran, ya, lagi taat-taatnya kepada Allah, sering murojaah Al-Quran, nah bagaimana bisa diganggu, ya. Nah, terus kapan lengahnya ibu ini? Ya, kapan lengahnya ibu ini? Maka kemudian disebutkan ketika minum lupa menggunakan tangan kiri. Coba Pak. Ketika minum lupa menggunakan tangan kiri. Ya. Lah kita sudah berapa kali makan minum dengan tangan kiri? Ya. Itu termasuk apa? Termasuk celah. Terkadang mohon maaf,
nggak usah berpikir jauh-jauh dulu lah. Apa yang sering kita lakukan sehari-hari itu bisa menjadi celah setan untuk mengganggu. Ya, seperti itu. Ya, semoga ini ya Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menerapkan, mengaplikasikan adab sehari-hari ya. Kemudian apa lagi? Yaitu itu yang pokok-pokok saja saya sampaikan ya. Nanti dirinci dengan tanya jawab mungkin insyaallah. Kemudian adab masuk keluar rumah. Ada adab masuk, terutama masuk ya. Ketika masuk rumah, apa yang kita lakukan, Pak? Salam itu sudah lazim. Salam sudah lazim, pasti gak ada lupa insyaallah. Tapi terkadang yang terlewat itu apa? Membaca bismillah. Ya, masuk rumah membaca bismillah. Ya. Nah ini hadisnya saya bacakan. Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala 'asha. Rawahu Muslim. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian ya, apabila ada salah seorang yang masuk rumahnya kemudian ingat kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah ketika masuk rumah dan ketika makan. Nah, karena disandingkan ketika masuk rumah dan ketika makan. Nah, ketika makan ini yang dibaca apa? Bismillah. Maka ketika masuk rumah baca bismillah. Maka apa Bu dan Bapak? Qala syaitan, maka setan itu berkata, la mabita lakum wala 'asha. Tidak ada tempat nginep, tidak ada makan malam. Bisa jadi kita makan, kita minum, kok nggak kenyang-kenyang. Ternyata kita lupa baca bismillah. Kita makan minum pakai tangan kiri. Siapa yang ikut makan? Setannya ikut makan. Berarti di situ ada celah untuk mereka ikut serta. Ya tadi yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, setan itu ingin ikut serta, ingin ikut campur urusan harta dan anak. Urusan harta diantaranya makan dan minum. Ya. Kalau setan kok sudah nginep, apa yang terjadi? Yang terjadi biasanya sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Sungguh hanya saja setan itu menginginkan untuk membuat makar di tengah-tengah manusia. Yang pertama apa? Yaitu al-adawah, permusuhan. Apalagi kalau yang bermusuhan antara suami dan istri, antara orang tua sama anak, itu udah amazing banget. Ya. Sampai-sampai misalkan naudzubillah pisah antara suami dan istri. Yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Itu sudah poin yang sangat besar, dan jin yang bisa memisahkan itu dia akan naik level. Ya. Nah, itu. Ya. Bisa memisahkan itu. Kalau tadi mengganggu makan minum tangan kiri misalkan, nah itu masih biasa lah. Tapi kalau bisa memisahkan antara suami dan istri itu dahsyat. Kenapa? Karena sebetulnya ketika ada hubungan antara suami dan istri itu banyak ibadah yang bisa dilakukan. Banyak ibadah yang bisa dilakukan. Suami memberikan makan kepada istri itu adalah seutama sedekah, masya Allah. Ya, istri kemudian menyediakan segala hal yang diperlukan oleh suami, itu ibadah yang besar. Ya. Bahkan ketika istri dipandang suami itu kok enak, menyenangkan, taat kepada suaminya, kemudian jaga sholatnya, jaga puasanya, maka apa dikatakan? Dikatakan apa Bu? Silahkan masuk surga dari pintu mana yang diinginkan. Masya Allah.
Seperti itu. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan kasih celah setan masuk rumah. Ini saya sebenarnya bawa bukunya ini, yaitu judulnya, ini tema tersendiri ini. Buyutun la tadkhuluhal malaikah. Rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat. Ya. Jadi malaikat rahmat itu nggak mau masuk ke rumah, ini sebabnya apa? Ini dijelaskan di buku ini. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah di rumah yang saling cekcok, di rumah yang saling mencela, di rumah yang saling menghujat, sumpah serapah, itu malaikat rahmat nggak mau masuk. Seperti itu. Ya. Di rumah yang anaknya itu durhaka sama orang tua. Ya. Di rumah yang orangnya memakan harta riba, ya, memakan harta anak yatim, itu rumah itu malaikat rahmat gak mau masuk. Padahal malaikat rahmat itu mendoakan keberkahan dan rahmat, mendoakan maghfirah kepada penghuni rumah tersebut. Kalau malaikat rahmat gak masuk, yang masuk siapa? Setan. Yang masuk setan. Yang masuk setan, seperti itu. Maka kalau setan sudah masuk, bisa masuk, lebih leluasa untuk mengganggu. Maka terkadang kalau rumahnya itu potensi untuk dilakukan gangguan berikutnya, maka setan akan bertindak lebih lanjut. Ya, misalkan di rumah ada gambar yang serem, ya, ada patung macan misalkan. Misal, karena saya pernah mendatangi itu pas meruqyah itu ada macan yang dikeraskan itu di air keras. Itu orang lihat aja kan sudah takut. Tinggal kasih suara aja di situ. Setannya tinggal bersuara atau matanya dikedip-kedipin. Ya. Itu paling senang setan itu. Jadi sudah ada sarananya itu. Ya, seperti itu. Ya, baik. Kemudian itu ada masuk rumah ya. Saya tekankan pada membaca bismillah. Kalau salam insya Allah sudah terbiasa. Tapi baca bismillah ini. Masuk rumah baca bismillah. Kaki kanan dulu atau kiri dulu? Ya. Itu adab saja Pak ya. Jadi kalau toh kok lupa kaki kiri itu enggak dosa. Itu adab saja. Lebih utama kaki kanan. Yang penting jangan kepala dulu ya. Begitu ya. Kalau Bapak loncat Pak ya dua-duanya. Atau karena baru belajar silat langsung salto gitu ya. Masya Allah. Enggak apa-apa salto juga tapi baca bismillah. Bismillah lus gitu ya. Ya mungkin kenapa salto karena ada ular itu biar nggak keinjek. Baik ya, jadi baca bismillah. Ketika baca bismillah maka setan mengatakan tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam ya, tidak ada dinner di situ ya. Masya Allah. Baik. Kemudian ada masuk WC. Ada masuk WC atau kamar mandi. Ketika mau masuk WC atau kamar mandi baca doa. Di antaranya adalah diawali bismillah, betul? Betul, Pak. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, dengan namamu ya Allah, dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubusi. Nah, khubus disebutkan oleh para ulama itu adalah rijalul jin. Ya, rijalul jin yaitu laki-lakinya jin. Khubus.
Wal khaba'is, khaba'is itu nisaul jin. Jadi kita berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ada kisah agak ini, nggak tahu lucu atau tidak. Jadi ketika meruqyah terjadi dialog. Jadi terjadi dialog itu suatu ketika diperlukan, Pak. Diperlukan untuk memberikan nasihat dan agar jin itu taubat. Itu oleh ulama diperbolehkan asalkan kita nggak terjebak dengan ucapannya. Ya. Jadi kita ada bekal untuk bisa memberikan nasihat. Nah, ketika terjadi dialog itu, maka jin itu kita tanya, wahai jin, kamu suka ngintip ya? Suka melihat aurat gitu. Apa kata jin, Pak? Dia nggak terima dibilang ngintip. Saya lihat. Tidak, Pak Ustaz. Kalau kami itu melotot. Kami melotot gitu. Yang ngapain ngintip itu? Kenapa? Karena jin itu melihat dari arah yang tidak dilihat oleh manusia. Jadi walaupun jin itu melotot, ya manusia nggak bisa ngelihat gitu maksudnya. Maka ketika masuk WC, masuk kamar mandi, plus saya tambahkan misalkan ketika membuka pakaian, ya khususnya ketika membuka pakaian, maka baca bismillah. Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, satrun ma baina a'yunil jin wa aurati bani adam idza wada'a ahadukum thawbahu an yaqula bismillah. Ada hijab, ya, ada hijab yang menghalangi antara mata jin dengan auratnya anak cucu Adam. Ketika anak cucu Adam itu menanggalkan pakaiannya dan terlihat auratnya, ya, kalau ditanggalkan otomatis kelihatan. Nah, tapi itu akan tertutup dengan sater tadi. Kapan itu terjadi? Fayaqulu bismillah, ya. Ketika anak cucu Adam tadi membaca bismillah. Maka ini secara nggak langsung sebenarnya membahas terkait dengan keajaiban bismillah tadi. Manfaat dari lafaz bismillah. Jadi ketika baca bismillah sebelum menanggalkan pakaian, maka tertutup aurat kita dari mata jin. Jangan sampai aurat kita dipelototin oleh jin. Karena jin itu tadi sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada jenis yang wayahulluna wayad'anun. Ada yang suka netep, bisa jadi pojokan, dia melotot terus. Ya. Jadi ketika ada yang membuka aurat, ya udah jadi objek pandangan jin. Dan lebih antisipasinya apa, Pak? Itu terkait dengan ain. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ain itu ada dua sumbernya. Bisa ainul insi, bisa juga ainul jin. Bisa ain yang ditimpakan oleh manusia, pandangan manusia, bisa juga ain yang ditimpakan oleh pandangan jin. Nah, di antara fungsinya ketika kita berusaha untuk menutup aurat kita dari pandangan jin, itu biar apa? Tidak tertimpa ain dari jin. Di antara indikasi terkena ain itu kadang badan tiba-tiba lemes, Pak. Padahal fit, itu lagi fit-fitnya, tiba-tiba lemes. Ya karena banyak orang lihat, atau bisa jadi ketika kita membuka pakaian, kita nggak baca bismillah, jadi objek pandangan jin, jadi terkena ain dari jin. Bahkan ain itu lebih dahsyat lagi apa? Itu pengaruhnya dari baik langsung kondisinya jadi buruk. Yang tadinya sehat bisa langsung jadi sakit. Kalau sihir itu bertahap. Sihir itu ada tahapan. Ya, tidak langsung gitu. Ada tahapan yang dilalui itu. Tapi kalau ain itu bisa langsung, ya.
bisa langsung beberapa tahapan itu dilewat gitu, seperti itu. Ya, maka ada salah seorang sahabat pada masa Rasulullah SAW itu lagi mandi. Kamar mandi dulu kan paling segini Pak ya, tingginya. Kalau yang perempuan menutup semuanya. Nah ini sahabat tadi ketika mandi terlihat ini bahunya. Ada sahabat yang lewat takjub, tapi tidak dikembalikan kepada Allah, tidak didoakan barakallahu fik misalkan. Yang lewat melintas cuma kagum, kemudian terjatuh, sakit, panas, kemudian dibawa ke rumah. Dikabarkanlah kepada Rasulullah menjenguk, kemudian Rasulullah berkata ini terkena ain. Ini indikasi terkena ain. Karena tadinya sehat, kemudian langsung ambruk. Maka kemudian siapa yang tadi melihat ketika dia sedang mandi itu? Oh ada sahabat, saya lupa namanya, Sahal atau siapa itu. Jadi dia melihat, maka dia takjub dengan badan yang dimiliki, mungkin kekar dan sebagainya, maka terjatuh. Karena ain ada dua sebab, karena takjub atau karena dengki. Ya. Bahkan bisa menimpa dari orang tua ke anak, atau sebaliknya anak ke orang tua. Bisa juga dari orang soleh kepada yang lain. Bahkan bisa menimpa kepada dirinya sendiri. Bapak ngaca, masih ganteng masih ini. Tapi nggak didoakan itu, masya Allah, barakallahu fi, masya Allah, nah gitu. Bisa mengena kepada diri sendiri. Itu dahsyatnya ain. Ya. Maka kemudian yang tadi sahabat tadi yang melihat dipanggil dan perintahkan kamu berwudu, tampung air wudunya. Ya, tampung air wudunya, setelah itu dipakaikan untuk mandi, alhamdulillah bi'idznillah sembuh. Ya. Itu ain, ya. Makanya di antara fungsi bismillah itu agar aurat kita terjaga. Kita adzan dulu, kita sudah stop ini ya. Adzan stop atau bagaimana? Azan dulu atau bagaimana? Enggak? Belum? Azan dulu ya. Azan, kemudian kita lanjutkan sebentar. Ini tadi sampai pada ada masuk keluar WC. Jadi ketika masuk WC atau masuk kamar mandi, kita membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya, jadi kita memohon kepada Allah, ya, berlindung dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Ya tadi contoh kasusnya seperti tadi, bahwa mereka itu melihat kita, mereka bahkan melotot. Jadi nggak terima dibilang intip, nggak terima. Ya, karena ngapain mereka ngintip, mereka bisa melihat. Bahkan dalam kasus yang lain, waktu pas di Gunung Putri itu ada bapak-bapak sudah sepuh, qadarullah, beliau dulunya punya pegangan. Kemudian pas di ruqyah reaksi lah. Di antara jinnya bilang itu dia suka sekali melihat ibu-ibu yang you can see. Ya. Kenapa? Jadi jinnya itu bilang begitu. Ustaz, kami suka kalau ada ibu-ibu belanja sayur itu pakai lekbong, ya. Karena disebutkan dalam penjelasan yang lain bahwa anak panah yang paling utama yang dimanfaatkan oleh setan itu adalah, mohon maaf ya, itu dari kalangan perempuan, wanita. Disebutkan wanita itu menjadi salah satu sarana bagi setan untuk mengganggu. Maka ketika wanita keluar dari rumahnya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, istashrafaha syaitan. Maka setan membuat wanita itu menjadi wow,
ya. Jadi terkadang yang lewat bisa jadi sudah nenek-nenek, ya. Tapi dari jauh, wah ini kayaknya, ya. Pas nengok, ya. Ketika nengok, senyum sudah ompong, ya. Itu memang seperti itu. Jadi bagaimana wanita itu dibuat menjadi istimewa. Maka bahasanya apa? Istashrofaha, menggunakan kata syaraf. Syaraf itu mulia. Jadi kayaknya ya itu tadi bahasa kerennya ya wow lah, jadi wow gitu, dilihat wow seperti itu, ya. Oleh karena itu khususnya bagi ibu-ibu ya, untuk bisa ini apa, menjaga diri ya, untuk terus menjadi intan permata. Ya, intan permata itu kan nggak kelihatan, ya. Ada di dasar laut ya, seperti itu. Jangan sampai kemudian minimal dimanfaatkan oleh jin untuk diplototin, ya. Apalagi temannya jin ya, temannya jin ya, yang suka melotot juga ya. Sohibu. Baik, kemudian yang berikutnya Pak, ini nggak kalah pentingnya, ini masih adab sehari-hari, yaitu ketika menguap. Ketika menguap, maka adabnya itu ditahan. Ditahan dulu kalau nguap. Tahan, jangan sampai membuka. Ditahan. Kalau ditahan kok nggak bisa, segera tutup. Ya, bisa dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan, itu nggak masalah. Ditutup. Kenapa? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa ammat tasa'ub fa innama huwa minasyaitan. Menguap itu adalah termasuk dari bentuk gangguan setan. Menguap. Karena ketika menguap itu dibiarkan terbuka, itu seperti vacuum cleaner sebetulnya. Mohon maaf, itu nyedot. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain, itu minimal setan itu akan menertawakan. Karena kelihatan jeleknya kalau nguap. Ya. Lah iya benar. Kalau senyum kan kelihatannya ganteng gitu. Tapi ketika nguap itu ya, lah itu diketahuin sama setan. Itu minimal. Kemudian kedua, fa innahu yadkhul. Setan itu punya potensi untuk masuk. Ya tadi karena kayak kesedot itu. Coba ketika menguap kan ya, itu punya potensi untuk setan bisa masuk. Jadi oleh Rasulullah SAW itu diberikan tips agar terhindar dari keburukan setan. Jadi jangan sampai ditertawakan oleh setan, dan jangan sampai juga setan masuk dalam tubuh kita. Karena memang itu yang diinginkan, bagaimana manusia itu bisa ditembus. Ya, bagaimana manusia itu bisa ditembus. Makanya setan sangat senang, jin sangat senang kalau orang tersebut dengan sukarela monggo silahkan masuk. Paham Pak ya? Monggo silahkan masuk, itu senang banget. Sehingga kalau sudah masuk, dia nggak serta-merta mau untuk dikeluarkan. Dulu suruh masuk, sekarang suruh keluar, ya. Jadi nggak mau serta-merta. Ada, saya mau berkisah satu, beliau guru pencak silat, guru silat. Bahkan sampai terjadi kisah beliau itu ketabrak mobil yang lecet mobilnya. Nah kemudian profesinya itu PPSU, nyapu. Beliau sudah bertobat dari itu, ya, karena memang sempat diisi, bertobat. Ternyata dalam pertobatannya itu enggak lurus-lurus, enggak apa istilahnya, enggak lempeng-lempeng aja gitu. Ada sabotase Pak, ada sabotase. Ini kaki enggak diperiksa di dokter ya semurutnya biasa gitu. Ini bengkak begini, enggak bisa jalan. Ya. Kemudian karena ini termasuk gangguan yang
susah ditanggulangi sendiri, beliau minta diruqyah. Pas diruqyah baru kita baca, itu langsung loncat ya. Langsung loncat. Kalau bahasa Jawanya itu mencolok, bus gitu. Loncat terus mencak-mencak. Kasar katanya. Perkataannya kasar. Berhenti enggak? Ya. Panas tuh, tapi nggak bisa mendekat ya. Terus saya waktu itu pernah lihat video ruqyah begini kan, saya coba Pak, saya coba, terus nggak kena ke ini, wah dia langsung, masya Allah itu dia langsung terpental itu, wah sakti juga ini, ya, terpental itu, ya wallahualam bisa ya, karena mungkin dia lagi ada jinnya ya, kalau dia nggak ada jinnya mungkin gini-gini juga nggak, yang mental-mental itu jinnya yang mental. Nah pas terpental jatuh, saya pegang kepalanya, sudah kemudian ampun dia, udah tobat, ya udah tobat dari tadi ngapa tobat, ngapain ngamuk-ngamuk ya. Jadi begitu. Jadi ketika sudah diisi, kok mau dikeluarkan, itu pasti ada sabotase. Ada seorang ibu, sama beliau punya amalan, kemudian ada khodamnya. Jadi kalau ada yang sakit, diusap aja gini, usap. Ya dengan izin Allah itu sembuh gitu. Jadi beliau semakin yakin dengan amalan yang ada khodamnya tadi. Maka kemudian apa? Beliau setelah tahu itu nggak boleh, beliau tinggalkan. Amalannya apa? Beliau membaca Bismillah Pak ribuan kali. Baca Bismillah ribuan kali. Kan nggak ada sunnahnya itu. Iya. Baca Bismillah. Ya, datanglah khodam. Jadi amalan yang tidak ada contoh sunnahnya itu dekat sekali atau rentan sekali khodam nanti masuk, walaupun itu dari bahasa Arab, walaupun Bismillah. Bahkan ada lafaz la ilaha illallah, waktu itu ada teman 1000 kali dibaca, ternyata kemudian kesurupan dia ya, seperti itu. Jadi ada zikir-zikir itu yang bisa mengusir setan, itu yang sesuai dengan contoh Nabi ya, seperti itu. Makanya ini terkadang hal-hal yang belum banyak difahami oleh masyarakat. Masyarakat kan tahunya ini dari bahasa Arab, ini kan la ilaha illallah, ini kan Bismillah, seperti itu. Nah ini yang ibu tadi setelah meninggalkan amalan tersebut, apa sabotase yang beliau rasakan? Lagi nyetir Pak, nyetir dari arah kaki beliau itu mencolok ada ular, gitu loncat. Lo lagi nyetir gimana itu? Terus pas tidur di plafon kan bersih, ini kelabang lewat. Di kamar mandi beliau bersih, orang-orangnya bersihan banget. Itu cacing gumpel. Itu termasuk sabotase. Yaitu sabotase yang mereka ini, ya, yang mereka tampakkan. Maksudnya apa? Nih, kalau kamu ninggalin, nih efeknya begini. Maksudnya apa? Biar balik lagi. Salahnya niatnya, Ustaz. Kenapa? Salah niat. Kalau cuma zikir, jadi gini, zikir itu satu ibadah yang utama, dan itu di antara hal yang perlu diperhatikan adalah contoh yang ada dari Nabi ataupun misalnya para sahabat. Jadi zikir itu ada yang muqayyad, ada zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak itu yang nggak terikat dengan hitungan, nggak terikat dengan waktu, tata cara. Ya, misalkan kita membaca istighfar secara mutlak itu nggak apa-apa. Jadi lagi nyetir, astagfirullah, ya, gak usah dihitung, itu nggak apa-apa. Justru ketika dihitung misalnya 1000 kali, nah ini membatasi kita. 1000 kalinya itu dari mana? Ininya apa? Perujukannya dari mana? Ya, padahal mohon maaf, ketika kita ingin berusaha beramal yang sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun bisa jadi usia kita habis, kita belum bisa melakukan seluruhnya. Nah, kenapa kita kemudian melakukan yang tidak ada contohnya? Kan maksudnya begitu. Padahal untuk mencontoh Nabi itu, masya Allah, itu paling efektif. Suatu ketika begini Pak, saya contohkan simpelnya. Rasulullah SAW mencontohkan diantaranya berwudu dengan air yang hemat.
saya contohkan wudhu di hadapan ibu-ibu dengan air hemat. Qadarullah di antara ibu-ibu itu ada yang memang lagi rutin di ruqyah, ada jin nasabnya. Itu saya contohkan, malamnya ibu itu reaksi, kemudian di ruqyah. Ternyata ada jin yang ikut ngaji pada saat pengajian ibu-ibu itu. Terus jin itu bilang, "Pak Ustaz ngapain sih? Ngapain ngajarin wudhu-wudhu begitu? Lah emang apa? Itu kan yang dicontohkan oleh Rasulullah wudhunya begitu. Yang ada di dalam hadis Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mencontohkan wudhu lah. Beginilah saya lihat dari Rasulullah. Saya contohkan seperti itu. Iya, tapi ngeri bagi kami. Ya, kamu setan makanya ngeri. Ya. Ngerinya apa? Bercahaya dan terasa panas. Bercahaya terasa panas bagi mereka. Makanya itu ketika kita berwudu benar-benar kita lihat tuntunan yang berdasarkan hadis yang benar, hadis yang kuat, itu diantara efeknya begitu. Ya, di samping kita untuk ibadah mencontoh Nabi itu terhindar dari keburukan gangguan setan. Makanya ketika berwudu kemudian setan nggak berani mendekat. Seperti itu efeknya. Bahkan mohon maaf ini ada satu hal yang terjadi ketika rame-ramenya COVID itu kan rame cadar ya. Cadar. Itu sempat juga terlontar dari jin yang berdialog. Ketika seseorang itu bercadar itu sudah nggak kelihatan mukanya. Tapi kalau pakai masker itu masih bisa ditembus. Kenapa? Karena cadar itu syariat, masker itu syariat bukan? Masker bukan syariat. Sehingga nggak dikenali. Ini siapa ini? Ini wajahnya kayak apa ini? Begitu. Tapi ketika masker itu masih bisa ditembus. Itulah tingginya syariat itu. Sampai melindungi orang yang kemudian melaksanakan itu dari gangguan syaitan. Jadi kalau bapak-bapak rajin wudu, masya Allah, insya Allah akan terlindung dari gangguan syaitan. Ya, barakallahu fikum. Itu menguap Pak ya. Terus yang melepas pakaian tadi sudah ya, melepas pakaian tadi yaitu membaca bismillah sehingga terlindung dan ada hijab. Terakhir saya akan contohkan ruqyah mandiri yang walaupun semua adab itu berfungsi untuk ruqyah mandiri, tapi saya ingin contohkan ruqyah mandiri yang simple. Jadi kalau bapak-bapak punya minum ya di rumah bisa disediakan seperti ini. Nanti bapak baca, misalkan baca surah Al-Fatihah, ya. Misalkan kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, misalkan kita cukupkan itu, ini sudah secara otomatis menjadi ruqyah. Kemudian bisa juga kita gabungkan langsung dengan apa? Usapan. Kita tiupkan, setelah itu kita usapkan seluruh badan yang bisa dijangkau. Atau kalau misalkan ada yang dirasa kok nggak nyaman dalam diri, itu difokuskan, diusap ke semua, kemudian difokuskan ke yang terasa nggak nyaman. Ini seperti ketika Rasulullah SAW pusing, beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu tiupkan, terus diusapkan. Seperti itu. Diusapkan ke bagian yang sakit. Ya. Atau bisa kalau mau ke seluruh badan juga tidak masalah. Seperti itu. Jadi ruqyah itu simple ya. Dan untuk penanganan yang misalkan ada gangguan jin, ini
perlu apa istilahnya pembahasan secara khusus ya. Penanganan misalnya ada gangguan jin, karena nanti ada diagnosa sebelum penanganan ya, didiagnosa dulu. Nanti dari diagnosa itu ini lebih ke arah gangguan apa? Apakah ini lebih ke arah jinasab atau ke arah sihir atau sekedar iseng misalkan ya, seperti itu, atau ain ya. Maka kemudian dipetakan dulu ya. Dan yang sering terjadi di keumuman itu dari nasab yang sering terjadi, karena nasab itu sering terjadi dan tanpa disadari oleh keturunan berikutnya. Saya di antara yang indikasi yang sangat menonjol nasab itu apa? Ada sensitif, emosional itu labil, suka sedih secara mendadak tanpa ada sebab, tanpa ada masalah, itu tiba-tiba sedih, tiba-tiba mau nangis. Itu kenapa? Tanggal 2 itu berarti ada sebab itu. Berarti ada sebab itu ya. Ya, itu dulu ya. Insyaallah kita cukupkan ya. Semoga minimal dengan adab-adab sehari-hari tadi yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, semoga selain itu sebagai bentuk ibadah kita, sebagai bentuk mutabaah kita kepada Nabi SAW, itu juga berfungsi untuk proteksi diri dari setiap gangguan keburukan setan ya. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Mumtaz.